Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'syarul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholatul Jumat. Harapan kita tentu saja moga-moga apa yang telah, sedang, dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqi di sisinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1443 Hijriah. Berarti 5 hari sudah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang luhur, bulan yang penuh dengan ampunan dan karunia. Terkait dengan hal itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak jamaah untuk memahami lebih dalam makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu dan besarkanlah Allah atas petunjuknya kepada kamu, wa la'allakum tashkurun, moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur. Hadirin, ayat tersebut jelas mengajarkan kepada kita, manakala kita telah selesai menunaikan ibadah puasa, hendaklah kita membesarkan Allah, lalu bersyukur pula kepadanya. Dengan kata lain, dalam perjalanan hidup muslim, kita berjalan dari takbir ke tasyakur. Takbir artinya kita membesarkan Allah dan kita mengecilkan apa-apa selain Allah. Ketika kita sedang menunaikan ibadah puasa misalnya, takbir tercermin. Di saat kita mengecilkan seluruh pengaruh hawa nafsu dan kita hanya membesarkan perintah Allah.
Ketika kita sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, takbir tercermin di saat kita mengecilkan seluruh ucapan manusia dan kita hanya membesarkan kalamullah. Ketika kita bangun di tengah malam untuk menaikkan sholat tahajud, zikir, doa, takbir tercermin di saat kita mengecilkan seluruh urusan dunia dan kita hanya membesarkan asma Allah. Jadi jelas bahwa seluruh ibadah kita itu pada hakikatnya takbir. Dan seluruh ibadah kita pada hakikatnya bertujuan untuk mengecilkan apa saja selain Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tapi mengapa dalam penghujung ayat 185 surat Al-Baqarah itu Allah masih memerintahkan kita untuk bertakbir, untuk membesarkannya setelah kita menjalankan ibadah puasa? Padahal bukankah puasa yang telah kita jalankan 1 bulan lamanya selama bulan suci Ramadan itu pada hakikatnya takbir? Bahkan bukankah tarawih, tadarus, qiyamul lail yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu juga pada hakikatnya takbir? Tapi mengapa Allah masih memerintahkan setelah itu? Jawabannya adalah karena Allah tahu bahwa kebanyakan hambanya hanya mampu bertakbir, hanya mampu membesarkan Allah ketika berada di dalam ibadahnya, tapi ketika di luar ibadahnya dia lupakan Allah. Ketika di dalam masjid dia bertakbir, dia membesarkan Allah, tapi ketika di luar masjid dia besarkan harta kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, keturunan, popularitas, dan lain-lain. Ketika berada di atas sajadah, dia gemakan takbir. Tapi ketika berada di pasar, di kantor, atau di tengah-tengah masyarakat, dia lupakan takbir. Bahkan dia ganti takbir dengan takabur. Ketika berada di kantor misalnya, dia campakkan perintah-perintah Allah. Jabatan yang dimilikinya yang seharusnya dipergunakan untuk membantu mereka yang memerlukannya, tapi justru malah dipergunakan sebagai alat untuk berlaku kesombongan, berbuat keangkuhan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Dia merasa bangga kalau ada orang yang datang merengek-rengek memohon belas kasih darinya. Dia merasa bangga apabila dengan sedikit kecerdasan yang dimilikinya, tapi dia bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu berarti di kantor dia singkirkan takbir dan dia suburkan takabur. Begitu juga apabila di tengah-tengah masyarakat dia tidak lagi mempedulikan firman-firman Allah yang mengajarkan kejujuran, keadilan, tolong-menolong. Tapi justru dia selalu mengikuti petunjuk-petunjuk iblis untuk melakukan penipuan, pemerasan, kezoliman, kekerasan. Itu pun berarti di tengah-tengah masyarakat dia singkirkan takbir dan dia suburkan takabur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi begitu banyak manusia yang hanya mampu membesarkan Allah ketika berada di dalam ibadahnya, tapi dia lupakan Allah ketika berada dalam kehidupannya. Ketika sedang menunaikan ibadah puasa, dia selalu berupaya menahan diri untuk tidak makan makanan dan tidak minum minuman yang halal. Tapi aneh, setelah berpuasa justru dia tidak segan-segan makan makanan dan minum minuman yang haram. Ketika sedang berpuasa, bibirnya kering karena kehausan, perutnya kempes karena kelaparan, tapi aneh setelah berpuasa
tangannya selalu kotor karena kemaksiatan. Hadirin, karena begitu banyaknya manusia yang hanya mampu bertakbir ketika berada dalam ibadahnya, tapi selalu bertakabur ketika berada dalam kehidupannya, sehingga banyak orang yang khusyuk sholatnya, tapi khusyuk pula merampas hak sesamanya. Ada orang yang begitu fasih dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi fasih pula lisannya dalam menghina, memfitnah, dan mencaci maki orang. Ada orang yang gak pernah putus puasa melaksanakan sholat tahajudnya, tapi gak pernah putus pula sifat iri dan dengki terhadap tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah lindungi kita dari hal yang demikian. Kita bermohon kepada Allah, moga-moga kita bukan termasuk kelompok yang demikian. Ya Allah, ampunilah dosa dan khilaf kami. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk senantiasa mampu menggemakan takbir dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya bacakan di awal khutbah tadi, setelah kita bertakbir, Allah memerintahkan kita untuk bertasyakur. Dengan kata lain, takbir harus disusul pula dengan tasyakur. Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam bertasyakur itu harus terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, lalu yang ketiga amal. Komponen yang pertama ilmu, maksudnya adalah ini menunjukkan pada pemahaman pengetahuan kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, di mana kita sadar betul bahwa berkat nikmat Allah jualah sehingga kita bisa berada dalam keadaan seperti saat ini. Kalau sekiranya Allah tidak anugerahkan nikmatnya kepada kita, mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid yang mulia ini. Jadi sekali lagi, sadar betul bahwa karena Allah masih menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti saat ini. Apa itu nikmatnya? Antara lain nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan seterusnya dan seterusnya. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah hal. Ini menggambarkan sikap kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, di mana kita begitu bahagia, kita begitu merasa senang, kita begitu bergembira karena Allah masih anugerahkan nikmatnya kepada kita, terutama pada saat-saat kita perlukan, sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak terhingga, rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah amal. Nah, ini harus dibuktikan dengan anggota badan, harus diimplementasikan dengan perbuatan. Karena Allah dalam surat Ad-Duha ayat 11 menegaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu kabarkan. Mengabarkan nikmat artinya menyebarluaskan nikmat yang telah kita peroleh kepada orang lain. Semakin banyak orang yang merasakan nikmat yang telah kita peroleh, itu pertanda kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, beribu kali sayang, kebanyakan manusia
Kalau sudah dianugerahi berbagai macam nikmat oleh Allah, biasanya manusia lupa diri. Dan itu pun Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu amat sangat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya sudah merasa serba cukup. Nah, kalau sudah begitu berarti manusia kalau mengambil langkah nggak mau berpikir panjang. Kalau dia mengucapkan kata-kata, kalau dia melakukan satu tindakan, dia tidak mau mempertimbangkan matang-matang. Apakah langkah, ucapan, perbuatan, atau tindakan yang dia lakukan itu akan membuat orang lain kecewa atau tidak? Apakah akan membuat orang lain sakit hatinya atau tidak? Apakah perbuatan ucapannya itu akan melukai perasaan orang lain atau tidak? Dia tidak mau peduli itu semua. Ini kalau manusia sudah bersikap sewenang-wenang melampaui batas, dia akan mengalami degradasi, dia akan mengalami proses peluncuran nilai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah 185 pada penghujung ayatnya, yang seperti telah saya bacakan di awal khutbah tadi. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan terkait dengan firman Allah tersebut bukan saja kita bisa pahami, camkan, tapi juga kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.